Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Salam sejahtera bagi kita semua. Haleluya, puji Tuhan. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali di pagi hari ini. Di hari yang ke-196 di tahun 2026. Kita sangat bersyukur telah menikmati pemeliharaan Tuhan sepanjang malam dalam peristirahatan kita. Dan kembali pagi ini kita menikmati hari yang baru dengan pemeliharaan Tuhan melalui firman kehidupan yang akan kita dengar bersama, renungkan bersama, dan mohonkan Allah Roh Kudus memampukan kita, menolong kita untuk melakukannya, agar kita menikmati keajaiban firman-Nya dalam setiap langkah hidup kita. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, renungan kita pagi ini bertemakan ketika taufan badai di Danau Galilea. Mari Bapak Ibu Saudara kita membuka Alkitab kita dan saudara bisa membaca dalam Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Ya, itu adalah perikop menggambarkan bagaimana Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk ke seberang, namun di tengah danau mereka harus mengalami sesuatu yang tidak nyaman bagi mereka. Ada taufan badai menerpa perjalanan mereka. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, Danau Galilea dikenal karena keindahannya, tetapi juga terkenal karena perubahan cuacanya yang mendadak. Dikelilingi oleh perbukitan, angin dingin dari pegunungan bisa tiba-tiba turun dan bertabrakan dengan udara hangat di atas danau, menciptakan badai besar dalam hitungan menit. Bapak Ibu Saudara, dalam hidup kita, Danau Galilea bisa berupa rutinitas, pekerjaan, keluarga, atau pelayanan kita. Semuanya tampak tenang, sampai tiba-tiba badai masalah datang tanpa permakluman. Apa yang harus kita lakukan ketika taufan kehidupan mengombang-ambingkan perahu kehidupan kita? Bapak Ibu Saudara, yang pertama, badai tidak berarti kita salah jalan. Perhatikan ayat 35, Yesus sendiri yang berkata, "Marilah kita bertolak ke seberang." Para murid berada di dalam perahu itu karena mereka taat kepada perintah Yesus. Namun ketaatan tidak membuat mereka kebal dari badai. Ayat yang ke-37, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat. Banyak orang Kristen, orang percaya keliru berpikir bahwa jika mereka hidup benar dan taat, hidup akan selalu mulus. Kisah ini mengingatkan kita bahwa badai bisa terjadi justru saat kita berada di tengah-tengah kehendak Tuhan. Badai bukan tanda penolakan Tuhan, melainkan ruang kelas iman kita. Puji Tuhan. Menarik sekali mengapa Yesus tidur. Di tengah kepanikan para murid, Yesus mendapati dirinya sedang tidur, ya. Mereka mendapati murid sedang tidur. Mengapa dia tidur? Apakah dia tidak peduli? Yesus tidur karena dia tahu siapa dirinya. Sebagai manusia, dia lelah. Namun sebagai Allah, dia memegang kendali penuh atas semesta. Dia tidak panik karena tidak ada badai yang cukup besar untuk menenggelamkan pencipta alam semesta. Bapak Ibu Saudara, saat doa-doa kita terasa tidak dijawab dan Tuhan seolah tidur, ingatlah bahwa diamnya Tuhan bukan berarti dia tidak bertindak. Dia sedang menguji apakah kita bersandar pada situasi di luar perahu seperti badai, atau pada siapa yang ada di dalam perahu, adalah Yesus. Bapak Ibu Saudara, ketika para murid membangunkannya dengan panik, Yesus menghardik angin itu, "Diam, tenanglah." Seketika itu juga danau menjadi teduh sekali. Lalu Yesus bertanya, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu belum percaya?" Nah, menariknya, setelah badai reda, para murid tidak langsung bersorak gembira. Ayat 41 mencatat,
Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Bapak Ibu Saudara, ada dua jenis takut dalam cerita ini. Pertama, ketakutan yang menghancurkan atau phobos dalam bahasa Yunani-nya, yaitu takut akan badai yang membuat mereka meragukan kasih Tuhan. Dikatakan, guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Yang kedua, ketakutan yang mengubahkan, yaitu rasa kagum dan gentar akan otoritas Yesus. Tuhan mengizinkan badai terjadi agar kita sadar bahwa masalah kita mungkin besar, tetapi Yesus jauh lebih besar. Katakan amin, puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, badai hidup pasti datang. Perahu Anda mungkin sedang dipukul ombak keuangan, badai kesehatan, atau taufan rumah tangga saat ini. Namun ingatlah dua kepastian ini. Perahu Anda tidak akan tenggelam jika Yesus ada di dalam. Badai boleh masuk ke dalam perahu, tetapi perahu itu tidak akan karam karena ada Raja di atas segala badai di sana. Badai memiliki masa kadaluarsa. Tidak ada badai yang mengamuk selamanya. Pada waktunya, dia akan berkata, diam, tenanglah. Dan badai Anda akan berubah menjadi kesaksian yang dahsyat. Puji Tuhan. Satu pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Apakah kita hari ini lebih fokus memandangi besarnya ombak di luar perahu, atau fokus pada kehadiran Yesus yang ada di dalam perahu kita? Tetaplah percaya kepada Tuhan. Dia berotoritas dalam setiap langkah hidup kita. Puji Tuhan, haleluya, haleluya. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Bapa, kami bersyukur firman-Mu pagi ini menguatkan iman kami, memulihkan iman, kasih, dan pengharapan kami. Bahwa sungguh apa yang terjadi dalam hidup kami, semua ada dalam otoritas, ada dalam kendali Tuhan. Biarlah kami tetap percaya firman-Mu, mempercayai kehidupan ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Dan kami akan melihat tangan Tuhan yang menopang kami, kasih Tuhan yang melingkupi kami. Terima kasih Tuhan, diberkati kami semua pagi hari ini. Dan hamba-Mu berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang menikmati berkat pertambahan usia, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan dalam rumah tangga saudara. Kiranya anugerah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus yang kekal, dan persekutuan sukacita dari Allah Roh Kudus memberkati saudara. Baik dalam kehidupan pribadi, maupun dalam kehidupan rumah tangga saudara, diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita buka tangan dan iman, terima berkat Tuhan. Kiranya berkat kasih karunia dari Allah Bapa,
cinta kasih dari Yesus yang kekal, serta persekutuan sukacita damai sejahtera dari Allah Roh Kudus memberkati saudara berlimpah-limpah, baik dalam kehidupan jasmani maupun rohani. Diberkati hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, sudah mengikuti program Firman Kehidupan hari ini. Sampai jumpa pada edisi berikutnya. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.